Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ilham Nazwati, menginjak semester 2 Mapel Sejarah Indonesia. Kali ini kita membahas tentang Indonesia Merdeka. Kompetensi dasar yang saya ambil, yang pertama menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan pertama Republik di Indonesia, serta maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Yang kedua, menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia, serta maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Mari simak materi berikut. Kemerdekaan menjadi arti penting bagi Indonesia, baik secara fisik maupun non-fisik. Awal mula perjuangan kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi bentuk perlawanan daerah hingga berujung pada perlawanan secara non-fisik dalam bentuk pemikiran. Kemajuan pendidikan melatar belakangi terbentuknya golongan elit terpelajar dalam rangka meraih kemerdekaan tanpa mengangkat senjata. Yang pertama, menuju kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah mengalami periode pemerintahan kolonial sejak masa VOC hingga pendudukan Jepang. Pada waktu itu pintu kemerdekaan semakin terbuka ketika Jepang berkuasa di Indonesia tahun 1942 hingga 1945. Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang menjadi bagian dari pasukan sekutu. Setelah kota Hiroshima, pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dihancurkan dengan bom atom atau Fatman. Setelah tanggal 9 Agustus, akhirnya tanggal 14 Agustus, Kaisar Jepang atau dinamakan Hirohito memerintahkan pada pasukannya untuk menyerah kepada sekutu, tepatnya di kota New York. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Sultan Syahrir adalah tokoh muda yang pertama kali mendengar berita menyerahnya Jepang kepada sekutu dari siaran radio BBC. Ia meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Namun mereka menolak karena harus membicarakan terlebih dahulu dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo gagal memperoleh hotel desk atau indes untuk pertemuan anggota PPKI diakibatkan karena jam malam. Malam itu rumusan naskah proklamasi dirancang di ruang makan. Tokoh perumusnya adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Bung Karno berperan sebagai penulis konsep proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. Sekian materi dari Indonesia Merdeka. Minggu depan dilanjut lagi. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai membawa penyakit apapun di keluarga kalian. Jaga 3M. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.